Halo guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Pagi yang indah dan jelas sekali ya. Gua belum mandi. Vibesnya tuh enaknya ngopi ya. Sambil ngopi, sambil kita ngerokok sebentar. Pagi ini gua mau bahas soal penyakit. Ada 3 masalah populer penyakit pada ikan gapi. Gak harus ikan gapi, ikan lain juga ada penyakit seperti ini sih. Terutama pada ikan hias ya. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram kita Rio L Tanjung dan Blue Art Gapi. Di pagi hari ini kita akan membahas 3 masalah populer penyakit pada ikan gapi. Sebenarnya ikan gapi ataupun ikan hias ini banyak loh penyakitnya. Untuk penyakit sendiri itu bisa 16-an ataupun bisa 20 jenis nama penyakit pada ikan gapi. Tetapi pada mayoritasnya penyakit itu berasal dari parasit, jamur, dan bakteri. Jadi gua mau bahas 3 aja yang masalah populernya yang biasa kita temukan pada ikan hias kita atau terutama pada gapi ya. Yang pertama itu adalah white spot. Kalian tahu white spot apa? White spot itu seperti bercak-bercak putih pada bagian tubuh ikan atau ekor ataupun anal. White spot sendiri itu disebabkan oleh ektoparasit. Jadi masih masuk dalam keluarga parasit ya teman-teman. Untuk mendeteksinya gampang sekali. Kita bisa lihat di badan, di kepala, di ekor itu ada titik atau bintik-bintik putih nempel di bagian tubuh ikan tersebut. Ciri-ciri berikutnya seperti ikan itu suka menggosokkan bagian tubuhnya ke batu, sudut akuarium, ke tanaman. Terus ciri berikutnya dia kehilangan nafsu makan. Jadi pada sifat seperti itu seperti pada manusia kayak panu lah ya, gatal-gatal mungkin. White spot itu seperti kayak panunya, ikannya merasa gatal dan menggosokkan kepada tanaman ataupun batu-batu yang ada di akuarium kita sendiri. Untuk menyembuhkannya gampang, kita perlu naikin suhunya ke suhu 26 derajat yang agak panas ya, mulai agak panas. Jangan lupa untuk ganti terus airnya setiap 3 hari sekali. Berarti posisinya ini kita harus di tank ya, di tank ataupun di media ember. Kalau media ember juga bisa. Kalau seandainya di sifon juga ya, kalau seandainya sehari atau 2 hari makanan yang nggak dimakan, biasanya ikan ini kurang nafsu makan. Jadi untuk menyifonnya kita harus lakukan rutin ya, takutnya banyak amoniak itu yang ada di dalam wadah ataupun bisa juga di tank kita. Untuk melakukan seperti itu kita lakukan kurang lebih seminggu ataupun 2 minggu ya teman-teman. Jangan lupa untuk ganti terus airnya selama 3 hari sekali. Lanjut, untuk penyakit yang kedua itu adalah busuk sirip ataupun yang busuk pada ekornya ya. Biasa disebut dengan fin rot. Ini juga disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh jamur yang tumbuh di sirip yang digigit. Berarti ikan ini mungkin pernah birahi ataupun pernah berantem sama ikan yang lain, jadi digigit. Terus itu bisa menjadikan penyakit ya, karena di air itu kan kita juga nggak tahu bakteri apa yang ada di dalam air itu. Kemungkinan besar ikan cedera terus bisa menyebabkan fin rot ya. Kalau seandainya digigit di ekor terlihat seperti menempel ya teman-teman. Bisa jadi kemungkinan airnya kotor ya teman-teman, kualitas airnya kurang baik, buruk, jelek.
Jadi bisa menyebabkan jamur atau bakteri ataupun parasit untuk tumbuh di tank ataupun di kolam tersebut. Untuk cara menyembuhkannya, jadi kita perlu pisahkan ikan yang sudah terkena penyakit ini agar tidak menyebar. Kita pisahkan, terus kita karantina ya teman-teman, ya seperti halnya tadi. Jadi kita karantina, kita lakukan perawatan khusus untuk pemberian garam, terus ganti air 3 hari sekali. Jangan lupa untuk kasih antibiotiknya. Intinya pada penyakit apapun itu kita harus melakukan perawatan ya, agar penyakit yang ada bisa mati. Oke, lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga sendiri itu mungkin udah nggak asing lagi ya dengan dropsy ya, ataupun sisik nanas. Masih ke dalam jenis bakteri. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh ikan tersebut untuk menginfeksi hati ataupun bagian perut ikan tersebut ya, menyebabkan ikan tersebut terisi cairan yang tidak bisa dikeluarkan. Untuk sisik ikan di situ mengembang seperti sisik nanas. Seperti ciri-cirinya itu, jadi dia pertama dia bengkak, terus dia juga berubah warna ya. Satu lagi, untuk sisiknya sendiri seperti tulang yang menonjol. Jadi sisiknya itu ngembang begitu, kembang gini. Untuk masalah ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Ini berbahaya sekali ya, bisa menimbulkan kematian pada ikan hias kesayangan kita sendiri. Pada intinya, ikan hias yang kita pelihara itu, penyakit itu berasal dari parasit, bakteri, dan jamur. Kenapa itu ada? Karena kita tidak menjaga ataupun merawat ikan dengan baik. Kalau seandainya kita merawat ikan dengan baik, seperti perawatan ikan itu kayak ada yang di video sebelum gue bikin. Jadi kita harus rajin membersihkannya, menyifon lubukan ataupun tank kita, mengganti air. Kalau seandainya di tank 30% aja cukup ganti airnya. Kalau seandainya di lubukan bisa 50%. Yang penting kotoran sama airnya itu selalu segar, dan memberikan perawatan yang khusus untuk ikan-ikan kesayangan kita. Pada intinya itu, kita harus menjaga kualitas air kita supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang akan tumbuh kalau seandainya kualitas air kita jelek. Kalian sudah paham? Mungkin sudah sedikit paham ya. Jadi kalian bisa ulang-ulang video ini untuk lebih paham lagi. Intinya, pada penyakit itu berasal dari bakteri, jamur, dan parasit yang ada di dalam lubukan kalian ataupun di dalam tank kalian. Untuk mencegahnya, kita harus menjaga kualitas air tersebut supaya penyakit-penyakit tidak muncul ya teman-teman. Gue rasa cukup segitu aja video yang gue bikin. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Semangat pagi. Jangan lupa dukung terus channel gue dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Salam gue, peace. I should fuck her in the Benz.